Halo teman wisata. Kali ini kita akan bahas seluruh alur cerita dari Upside Down Magic yang rilis di tahun 2020 lalu. Film ini menceritakan tentang sebuah sekolah sihir yang sangat modern dengan anak-anak yang memiliki kekuatan sihir yang sangat beragam, tapi ada beberapa potongan di film ini yang sangat mirip dengan filmnya Harry Potter. Jadi makin seru nih guys. Film ini disutradarai oleh Joe Nussbaum dan dibintangi oleh Isabella Rose, Sena Agudong, Kyle Howard, Mark Storina, dan beberapa bintang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kangaroo and beaver? Film ini diawali dengan seorang anak yang bernama Nori sebagai pemeran utamanya. Ia lagi melihat keluar jendela mengenai aktivitas anak-anak yang lagi asik bermain. Nori dikekang ayahnya tidak boleh keluar karena memiliki kekuatan super. Suatu ketika Nori melihat kucing yang ada di luar rumah dan tiba-tiba Nori malah merubah kucing raksasa yang membuat ayahnya jadi kaget. Singkat cerita, Nori pun dewasa dan akhirnya masuk ke sekolah sihir yang bernama Akademi Sage. Sebelum berangkat, sahabatnya Reina datang dan ia memiliki kekuatan mengendalikan api dan Nori sangat suka dengan bola-bola api yang dibuat oleh sahabatnya. Beberapa saat kemudian scene berpindah di mana para murid yang diantar oleh orang tuanya untuk hari pertama mereka berangkat ke sekolah. Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara aneh yang ternyata itu Mr. Scriff yang akan mengantar mereka ke sekolah. Kemudian ia berpamitan setelah membawa anak-anak masuk ke dalam hutan. Setelah perjalanan panjang, sampailah mereka ke sebuah lubang yang terbuat dari akar-akar pohon. Mereka dibawa melewati pintu itu dan seketika tibalah mereka di sekolahnya. Mereka pun sangat terkesan melihat sekolah sihir itu. Kemudian mereka melihat sekeliling terdapat senior-senior mereka yang berbeda jurusan lagi menggunakan ilmu sihir mereka. Lalu mereka disambut dengan tulisan, "Selamat datang pelajar baru" oleh seniornya. Kemudian mereka dikumpulkan di suatu tempat oleh kepala sekolah yang bernama Linda Knigsliger yang menjelaskan berbagai macam jurusan yang ada di sana. Ternyata terdapat 5 jurusan yang berbeda sesuai dengan kemampuan setiap murid. Lalu mereka dibawa untuk mengikuti tes sebelum menentukan jurusan. Satu persatu para murid menunjukkan sihir mereka dan diberikan kartu kosong. Ketika Nori menunjukkan sihirnya yang bisa berubah menjadi kucing dan mereka diberi waktu 6 detik untuk bertahan. Tapi belum sampai 6 detik Nori malah menjadi kucing bersayap. Mungkin itu dianggap unik tetapi para guru menganggap itu adalah sihir yang cacat. Setelah itu para guru dan murid berkumpul di lapangan, mereka semua disuruh untuk melihat kertas kosong yang diberikan. Lalu muncul sebuah logo jurusan yang menandakan mereka ditempatkan di sana. Reina pun berhasil masuk ke jurusan pengendali api. Tetapi di kertas Nori malah muncul tulisan UDM yang artinya Upside Down Magic atau sihir yang tidak bisa dikendalikan. Semua siswa disuruh untuk ke ruang makan untuk menerima seragam. Tapi Nori malah disuruh menuju tempat di suatu hutan untuk pergi ke kelasnya yaitu Upside Down Magic. Kemudian Nori berjalan ke sana walaupun ia kebingungan apa artinya Upside Down Magic. Lalu Mr. Scriff muncul yang ternyata ia adalah guru untuk kelas UDM. Ruang kelas mereka ternyata berada di dalam bawah tanah yang membuat Nori semakin kebingungan. Di sana sudah terdapat 3 murid lain yang sama nasibnya dengan Nori. Seperti Elliot yang tidak bisa mengendalikan api malah asap yang dikeluarkan. Ada Pepper yang harusnya bisa mendekatkan benda tapi ia malah menjauhkan. Lalu ada Andres yang bisa naik ke udara tapi malah nggak bisa turun. Sama halnya dengan Nori yang bisa berubah wujud tapi nggak sempurna. Sihir mereka dianggap cacat, maka dari itu mereka ditempatkan pada kelas Upside Down Magic. Di sana mereka tidak belajar tentang sihir, tapi hanya belajar pelajaran biasa aja. Kemudian kepala sekolah datang memberitahu bahwa mereka harus belajar di bawah tanah sampai sihir mereka benar-benar hilang. Alasannya karena sihir mereka dianggap membahayakan orang lain. Kepala sekolah itu bercerita bahwa dahulu ada seorang siswa seperti mereka yang tidak dapat mengendalikan sihir yang mengacaukan sekolah, karena ia menganut sihir bayangan. Itulah kenapa mereka diasingkan. Walaupun begitu, tetap Nori serius untuk belajar sihir untuk memperbaiki keadaan. Scene berpindah ke kelas pengendalian api. Seorang guru yang bernama
Prof. Ergen sedang menjelaskan bahwa minggu depan kelas mereka akan mengadakan laga sege, di mana setiap kelas akan dipilih 2 orang siswa terbaik untuk bertanding. Lalu Reina sebagai siswa terbaik ditunjuk maju ke depan untuk mengubah jagung menjadi popcorn. Tapi dia tidak fokus dan popcorn itu malah jadi gosong. Di luar terdapat senior Reina yang tampak mencurigakan. Keesokan harinya Mr. Screeve membawa keempat muridnya untuk menunjukkan sebuah kejutan. Ia memperlihatkan sapu lidi yang awalnya mereka kira itu adalah sapu terbang. Lalu Nori malah mencobanya dan kemudian ia pun terjatuh. Dan ternyata itu adalah sapu biasa karena mereka disuruh untuk menyapu halaman sekolah. Ketika Nori sedang menyapu, ia melihat Profesor Han yang sedang mengajar di kelas Plexur yang mampu menirukan hewan, di mana seharusnya Nori berada di kelas itu. Profesor Han menyuruh muridnya untuk mengamati seekor kucing. Nori yang melihat itu pun sambil mencatat apa yang dikatakan Profesor Han. Karena Nori merasa tidak puas, ia malah mendekati kelas itu, di mana membuat mereka semua terkejut. Lalu ia memegang kucing itu dan mengamatinya, tetapi ia malah berubah menjadi hewan random yang memiliki kepala kucing, kaki dan belalai gajah, serta bersayap ayam. Setelah kejadian itu, Mr. Screeve memperingati Nori agar tidak mengulanginya lagi. Pada saat jam makan siang, Reina sangat kesepian. Lalu ia melihat Nori dan ingin menghampirinya, namun Profesor Ergen melarangnya, karena Nori akan berpengaruh buruk baginya. Nori mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia akan ikut ke laga sage dan siap menerima apapun resikonya. Niat Nori hanya ingin membuktikan bahwa murid yang diasingkan itu bisa menjadi hebat. Scene berganti ke dalam kelas dan ada seorang murid bernama Phillips yang sedang melakukan sihirnya, mengubah jagung menjadi popcorn dan dia berhasil. Tetapi ketika Reina mencobanya, ia bisa membuat popcorn tapi nggak sempurna. Selesai kelas, Reina tidak sengaja menabrak seniornya yang bernama Chandra. Ia mengatakan bahwa sudah melihat semua kemampuan dari Reina. Kemudian saat Reina belajar di taman, tanpa sengaja ia bertemu dengan Nori dan mereka berpelukan serta Nori memuji Reina. Tetapi Reina balik memuji apabila dia tidak pernah memiliki sahabat sebaik Nori. Beberapa jam kemudian Reina sedang berada di perpustakaan membaca buku. Ketika ingin mengembalikan buku, tiba-tiba hal aneh terjadi. Ada sebuah buku yang jatuh. Saat Reina membuka bukunya, lampu pun mati, tapi saat menutup bukunya, lampu itu kembali menyala. Ia sangat ketakutan dan langsung terburu-buru kembali ke asrama. Ternyata di balik lemari itu ada Chandra yang sedang bersembunyi. Di tempat lain, melihat Nori yang sedang berusaha menjadi kucing, tapi ia malah berubah menjadi hewan yang aneh. Scene berganti ketika Reina memperhatikan Nori yang sedang bersama teman-temannya membuat ia sangat cemburu. Tanpa disadari, Reina terkejut melihat buku itu tiba-tiba sudah ada di atas tempat tidurnya. Karena ia merasa tidak membawanya ke kamar, seketika buku itu terbuka dengan sendirinya. Lalu Reina memegang buku itu dan muncul bayangan hitam dari buku itu dan memasukinya. Setelah itu Reina merasakan ada kekuatan besar dari dalam tubuhnya. Beberapa hari kemudian laga sage dimulai dan para murid masuk ke dalam kecuali kelas UDM. Scene pun berganti ke kelas UDM di mana Nori ternyata tidak ada di sana. Lalu Mr. Screeve bergegas ke aula mencari Nori. Laga sage pun dimulai dan penampilan pertama dari kelas Flare yang diwakili oleh Reina dan Phillips. Mereka ditantang untuk membuat popcorn dari biji jagung. Dan betapa terkejutnya semua orang dengan peningkatan si Reina yang membuatnya sebagai pemenang. Ketika laga sage dilanjutkan kembali, tiba-tiba Nori muncul untuk menunjukkan kemampuannya yang disaksikan oleh teman-temannya. Tetapi Nori malah menjadi kucing bersayap lalu berubah lagi menjadi babi bersayap. Reina pun tahu cara untuk menenangkan sahabatnya itu. Ia mencoba membuat bola-bola api kecil, tapi ia mendadak tidak bisa mengontrolnya sehingga bola api itu menjadi besar dan hampir melukai Nori. Setelah kejadian itu, Ibu Linda marah kepada Mr. Screeve dan ia harus berjanji apabila terjadi hal seperti ini lagi, terpaksa kelas Upside Down Magic harus dibubarkan. Lalu teman-teman Nori sangat kecewa kepadanya karena ia tidak berhasil. Melihat kebenarannya Nori, Mr. Screeve akhirnya memberikan semangat kepada mereka. Karena ia melihat ada potensi di dalam diri mereka. Mr. Screeve dulunya ada di kelas fuzi yang bisa berinteraksi dengan hewan. Tapi sayangnya hewan tidak datang saat ia memanggilnya, kecuali ketika ia bernyanyi, baru para hewan datang menghampirinya. See, the sage way to be a fuzzy does not involve dope. Ketika Reina ingin masuk ke kamarnya, betapa terkejutnya ia melihat Chandra dengan buku misterius itu. Kemudian ia mengusir Chandra dan membawa buku itu, tapi malah buku itu kembali lagi dan ada di mejanya Reina. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan ia mengira itu adalah Chandra, tapi melainkan sahabatnya Nori. Reina langsung memeluknya dan menyuruhnya pergi karena tidak ingin membahayakannya. Keesokan harinya, Mr. Screeve mengajari murid-murid untuk memaksimalkan kekuatan sihirnya. Setiap hari mereka berlatih hingga adanya peningkatan.
Pada malam hari Reina duduk sendirian melihat teman-temannya bermain api. Tetapi tiba-tiba ia dihampiri oleh Chandra yang sambil memuji bahwa kekuatan mereka semua tidak sebanding dengan Reina. Reina pun sangat marah dan meneriaki Chandra. Teman-temannya pun melihat dan mengatakan bahwa di sini tidak ada yang bernama Chandra. Ternyata hanya Reina lah yang dapat melihat Chandra. Saking ketakutannya, ia pun berlari menuju asrama. Ternyata di sana lagi-lagi Chandra muncul. Kemudian Reina dihipnotis sampai tidak berdaya dan berhasil dirasuki oleh sihir bayangan. Nori pun mencari Reina dan saat menemukannya, Reina telah dirasuki oleh sihir bayangan. Lalu Nori melaporkannya kepada Mr. Scriff dan mengatakan kalau Reina akan menghancurkan sekolah itu. Mereka pun memutuskan untuk memberitahu Bu Linda esok hari di acara Hari Peringatan Akademi Sage. Esok hari pun tiba di mana acara dibuka oleh Bu Linda yang mempersilahkan Reina untuk memperlihatkan sihirnya. Reina pun tampil dengan membuat bola api yang semakin membesar ditambah dengan adanya bayangan di sekitar bola apinya. Semua guru menyadari bahwa itu adalah sihir bayangan. Lalu semua guru dan murid berlarian menyelamatkan diri. Kemudian semua murid diminta untuk melawan bayangan itu, tetapi tidak ada sama sekali yang berhasil mengalahkannya. Beberapa saat di tengah kekacauan muncul Mr. Scriff dan keempat muridnya. Mereka akan membuktikan kekuatan sihir mereka pada semua orang. Satu persatu dari mereka melawan monster bayangan itu. Kemudian giliran Nori yang berubah menjadi kucing bersayap naga, lalu mengelilingi monster itu hingga pusing dan lemah. Di saat monster itu tidak berdaya, Bu Linda meminta semua murid untuk menyerang, akan tetapi Nori melarangnya karena akan melukai sahabatnya. Lalu Nori berhasil membujuk Reina yang ada pada monster itu. Reina pun tersadar dan memeluk Nori sahabatnya. Semua orang pun bertepuk tangan karena mereka berhasil mengusir monster bayangan itu. Selang beberapa waktu kemudian, kini kelas Upside Down Magic pun diberhentikan. Nori dan teman-temannya sekarang berhasil masuk ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Elliot masuk ke kelas Flare, Andres masuk ke kelas Flyer, Pepper masuk ke kelas Flicker, Mr. Scriff resmi menjadi profesor di kelas Fuzzy, dan Nori akhirnya masuk ke kelas Fluxer. Dan begitulah akhir dari cerita film Upside Down Magic. Gimana guys? Seru dan menegangkan banget ya? Kalau menurut aku sih film ini keren banget nih buat teman wisata yang suka dengan genre fantasi serta sihir seperti ini. Nah, jika teman wisata disuruh memilih jurusan, kira-kira kalian akan pilih jurusan yang mana nih? Oh ya teman wisata, sebelum kita akhiri jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.